Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas info terbaru sumber gaji P3K per waktu setelah dana transfer daerah dipotong oleh pemerintah pusat. Informasi selengkapnya silakan diikuti dan ditonton hingga selesai video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima info secara lengkap dan menyeluruh. Rekan-rekan, berikut ini informasi terbaru berkaitan dengan gaji P3K paruh waktu setelah ada pemotongan dana transfer ke daerah. Diketahui bahwa ketentuan mengenai gaji P3K paruh waktu itu tertuang di dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025. Nah, di sisi lain pemerintah pusat memang beredar wacana bahwa Kementerian Keuangan itu nantinya akan memotong dana transfer ke daerah bagi seluruh pemerintah kabupaten. Tentu hal ini berimbas kepada penggajian aparatur sipil negara, termasuk juga penggajian P3K per waktu, yang mana memang gaji P3K per waktu itu bersumber dari dana APBD. Di keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 soal gaji P3K paruh waktu itu menggunakan istilah upah. Pada diktum ke-19 keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 menyatakan bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Jadi ada dua opsi yang diberikan dan ditegaskan keputusan Menpan RB ini, tepatnya di diktum ke-19, bahwa gaji P3K per waktu itu paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima pada saat ini, serta dapat juga diberikan honorer, ya, dapat juga diberikan gaji atau upah bagi P3K paruh waktu sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah itu. Selanjutnya pada diktum ke-20 keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu dinyatakan bahwa sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, ya, ini salah satu kabupaten Provinsi Jawa Nusa Tenggara Barat, mulai merancang skema sumber gaji P3K per waktu setelah adanya pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat. Jadi memang seiring dengan kebijakan pemotongan dana transfer daerah, pemerintah kabupaten kembali hampir seluruh pemerintah kabupaten mengeluarkan langkah-langkah dan segera menyusun rencana pembayaran, termasuk juga menetapkan jumlah gaji P3K paruh waktu. Untuk Kabupaten Lombok Barat sendiri ini sedang mengkonsolidasi sumber penggajian untuk P3K paruh waktu tersebut, yang menjelaskan bahwa untuk gaji P3K paruh waktu tenaga teknis direncanakan dari APBD, sehingga sedangkan untuk guru P3K paruh waktu dari dana bantuan operasional sekolah. Jadi kebijakan yang diambil kabupaten ini untuk P3K paruh waktu tenaga teknis itu direncanakan mendapatkan upah yang bersumber dari APBD, sedangkan untuk guru P3K paruh waktu bersumber dari dana BOS. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian untuk Kabupaten Lombok Tengah ini. Sedangkan di sisi lain dengan dipangkasnya dana transfer daerah, bahkan ada kabupaten yang akan mengkaji merumahkan P3K, ya, jika memang kondisi keuangan itu dipotong ya dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk Kabupaten Lombok Tengah sendiri, untuk tenaga teknis bersumber dari APBD, tenaga kependidikan dari dana BOS, sedangkan untuk tenaga kesehatan P3K paruh waktu bersumber dari dana kapitasi. Oleh karena itu pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi terhadap berkas P3K paruh waktu tersebut.
Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya rekayasa syarat administrasi yang dilaksanakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saat ini pihaknya sedang memvalidasi data dulu dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten ini menyatakan bahwa sebanyak 4.000 honorer itu dari tenaga kependidikan maupun kesehatan serta teknis dinyatakan lulus administrasi dalam P3K paruh waktu. Dari 4.000 tenaga honorer yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu sebanyak 4.500. Nah, ia menyatakan bahwa yang lulus P3K paruh waktu ini besaran gajinya itu disesuaikan dengan kemampuan dari daerah dan atau seperti gaji yang diterima pada saat dia berstatus sebagai honorer. Jadi rekan-rekan sekalian, sejumlah pemerintah daerah memang menyusun skema baru untuk pembayaran gaji P3K paruh waktu ya. Banyak daerah yang mengeluarkan kebijakan setelah adanya kebijakan pemotongan dana transfer daerah ini, di mana untuk setelah ada pemotongan daerah, ketentuan mengenai gaji P3K paruh waktu sendiri itu memang telah tertuang di dalam Kemenpan nomor 16 tahun 2025. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, memang pemerintah daerah memutar otak untuk membayar gaji P3K paruh waktu. Sejumlah opsi memang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, termasuk sumber dana pembayaran gaji P3K paruh waktu. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk Kabupaten Lombok sendiri, ya Kabupaten Lombok Tengah sendiri, kita bisa mengambil contoh kasus di pemerintah daerah ini. Untuk tenaga teknis itu bersumber dari APBD, sedangkan untuk tenaga kependidikan atau guru P3K paruh waktu masih bersumber dari dana bantuan operasional sekolah, sedangkan untuk tenaga kesehatan bersumber dari dana kapitasi. Jadi memang apakah memang bisa seperti itu berdasarkan regulasi terbaru atau surat edaran terbaru dari Kemenpan RB, memang dibuka ruang untuk bisa melakukan pembayaran gaji yang bersumber dari dana-dana tersebut di atas, yakni dari APBD, kemudian dari dana bantuan operasional sekolah, dan dari dana kapitasi. Demikian info kali ini rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.